Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Putri yang saya hormati selaku dosen mata kuliah Ekonomi Koperasi dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai koperasi dalam persaingan sempurna dan monopolistik. Baiklah, mari kita lanjutkan acara presentasi kali ini dengan mendengarkan pemaparan dari Saudara Sri Rahayu. Kepada Saudara Sri Rahayu, disilahkan. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Apa perbedaan antara keduanya? Kalau pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana terdapat banyak sekali penjual dan pembeli. Namun penjual dan pembeli di sini tidak mempengaruhi harga pasar, karena harga pasar dapat ditentukan di pasar itu sendiri melalui penawaran antara penjual dan pembeli. Produk yang dijual di pasar persaingan sempurna juga cenderung sama. Contohnya seperti pasar sembako, kita dapat membeli beras, sayur-sayuran, bumbu-bumbu dapur di berbagai macam penjual di sana. Nah, yang kedua adalah pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar di mana terdapat banyak produsen namun dengan jenis barang yang sama. Tetapi barang yang mereka jual memiliki diferensiasi atau ciri khas dari mereka sendiri. Oleh sebab itu, di pasar persaingan monopolistik, produsen harus pintar-pintar sekali untuk meningkatkan kualitas produknya atau membuat ciri khas supaya produknya bisa diingat oleh konsumen. Contohnya seperti air mineral. Kita tahu bahwa air mineral banyak sekali merek dari A sampai Z. Tetapi dari A sampai Z itu mereka memiliki ciri khas masing-masing. Ada yang menyegarkan, ada yang ada manis-manisnya, dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Sri Rahayu atas pemaparannya yang begitu menarik. Selanjutnya, mari kita simak pemaparan dari Saudara Fadila Azahra. Kepada Saudara Fadila Azahra, disilahkan. Menganalisis jangka pendek dalam pasar persaingan monopolistik. Setiap penjual adalah monopolis kecil, maka kurva permintaannya tidak elastik sempurna. Seperti pada pasar persaingan sempurna, penjual memiliki kekuasaan untuk menetapkan harga. Semakin banyak jumlah penjual dan semakin kecil diferensiasinya produk, semakin lebih elastis kurva permintaan. Kasus koperasi memiliki dua jenis, yaitu kasus koperasi dengan kemampuan yang sama dan kasus koperasi dengan kemampuan yang lebih rendah. Untuk yang pertama, kasus koperasi dengan kemampuan yang sama adalah jika koperasi memiliki kemampuan yang sama memasuki pasar persaingan monopolistik, maka kurva biayanya dianggap sama dengan kurva biaya pesaingnya. Untuk yang kedua, kasus koperasi dengan kemampuan yang lebih rendah, jika kemampuan koperasi lebih rendah daripada pesaingnya, koperasi masih mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggotanya sepanjang biaya rata-rata atau AC memotong kurva permintaan individual pada titik yang lebih rendah daripada harga-harga yang diinginkan. Jadi kesimpulan pada pasar monopolistik ini dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna adalah koperasi dalam pasar persaingan monopolistik punya paling sedikit keunggulan penampilan jangka pendek jika kesenjangan kemampuan tidak terlalu besar. Dapat dianalisis ada 3 kasus jangka pendek dalam hal hubungan dengan kemampuan manajerial untuk mengelola koperasi dibandingkan dengan para pesaingnya. Untuk yang pertama, kasus koperasi dengan kemampuan yang sama. Yang kedua, kasus koperasi dengan kemampuan yang lebih rendah. Yang ketiga, kasus koperasi dengan kemampuan yang lebih tinggi. Untuk yang pertama, kasus koperasi dengan kemampuan yang sama. Dalam kompetisi sempurna, suatu koperasi tidak mempunyai pengaruh dalam mengendalikan harga. Kurva permintaan yang dihadapi koperasi akan bersifat elastis sempurna atau horizontal, yang artinya koperasi dapat menjual produknya berapapun tanpa mempengaruhi harga jual. Yang kedua, kasus koperasi dengan kemampuan yang lebih rendah. Pada pasar persaingan sempurna, koperasi dengan kemampuan yang lebih rendah memiliki arti kurva biaya rata-rata berada di atas harga jual atau biaya yang dikeluarkan koperasi lebih tinggi daripada biaya pasarnya. Kasus koperasi dengan kemampuan yang lebih tinggi, suatu koperasi dengan tingkat kompetitif yang lebih tinggi dapat memproduksi suatu output dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaingnya. Kesimpulannya adalah suatu koperasi yang memiliki kemampuan manajerial yang sama dengan para pesaingnya dalam jangka waktu yang singkat atau pendek tidak ada artinya jika koperasi mengharapkan eksis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, jika koperasi ingin memberikan keunggulan pelayanan kepada anggotanya,
Maka dalam pasar persaingan sempurna, koperasi harus mempunyai kemampuan mengadakan inovasi yang lebih tinggi, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Fadira Az-Zahra atas pemaparannya yang begitu menarik. Selanjutnya, mari kita simak pemaparan dari Saudara Shirley Octavia. Kepada Saudara Shirley Octavia, disilahkan. Analisis jangka panjang koperasi pada pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik, yaitu dapat diasumsikan dengan adanya perluasan kapasitas produksi sehingga jangka waktu yang dimaksud di sini bukanlah perspektif lamanya waktu yang digunakan, melainkan yang menjadi perbedaan apakah faktor produksi yang digunakan itu konstan atau berubah. Dalam jangka panjang, kondisi yang dapat dicapai perusahaan adalah kondisi keuntungan normal atau break-even point. Sebab bila terjadi keuntungan supernormal, maka hal ini akan menyebabkan perusahaan masuk, sehingga keuntungan yang diperoleh semakin lama semakin menurun. Kondisi yang sama akan terjadi pada saat kerugian, di mana kerugian semakin lama semakin menurun. Inilah yang menyebabkan dalam jangka panjang, hanya keuntungan normal saja yang diperoleh perusahaan. Jika koperasi ingin memaksimumkan keuntungan dalam struktur pasar monopolistik, maka teoritis koperasi harus mampu menghasilkan produk yang sangat berbeda dengan yang dihasilkan oleh pengusaha lain. Tentu strategi dan taktik bisnis dalam promosi setidaknya sangat menentukan perbedaan tersebut. Menurut Hendar dan Kusnandi dalam ekonomi mikro, jangka panjang diartikan sebagai jangka waktu yang cukup panjang, sehingga perusahaan termasuk koperasi dapat mengubah input tetapnya. Jadi dalam jangka panjang semua input adalah variabel. Dalam menganalisis penampilan komparatif, koperasi pada pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang akan dibedakan lagi kasus-kasus kemampuan koperasi yang sama, lebih rendah atau lebih tinggi daripada pesaingnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Shirley Octavia atas pemaparannya yang begitu menarik. Selanjutnya, mari kita simak pemaparan dari Saudara Nikmatul Munawaroh. Kepada Saudara Nikmatul Munawaroh, disilahkan. Kurva koperasi jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna dapat dilihat pada diagram tersebut menunjukkan keseimbangan koperasi dalam jangka panjang terjadi pada titik E, di mana tingkat harga P0 dan jumlah output Q0. Jika ada koperasi yang masuk, maka akan terjadi penambahan penawaran, sehingga kurva MC dan LRAC berpotongan di satu titik E. Dapat dilihat dalam kurva tersebut bahwa koperasi berada pada titik keseimbangan. Kondisi seimbang itu terjadi apabila rata-rata sama dengan harga, di mana laba per unit sama dengan 0. Dalam kurva tersebut menandakan bahwa perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Koperasi dalam jangka panjang pada pasar persaingan monopolistik. Dapat dilihat pada diagram tersebut bahwa pada saat keseimbangan jangka panjang yang terjadi pada titik A, perusahaan tidak memproduksi pada tingkat paling efisien, sebab titik A bukan titik terendah pada AC. Pada saat AC terendah, output harus ditambah menjadi Q2. Jika output melebihi Q1, maka akan terjadi yaitu penurunan laba yang akan merugikan dikarenakan MC lebih dari MR. Ketidakefisien yang dihasilkan koperasi dalam pasar persaingan monopolistik dikarenakan yang pertama, daya monopoli yang relatif kecil menyebabkan kesejahteraan yang hilang relatif kecil. Yang kedua, permintaan yang sangat elastis menyebabkan kelebihan kapasitas produksi relatif kecil. Yang ketiga, ketidakefisien yang dihasilkan diimbangi dengan kenikmatan konsumen dikarenakan adanya beragamnya produk, peningkatan kualitas, dan meningkatnya kebebasan konsumen dalam memilih output. Perusahaan hanya dapat bertahan dalam jangka panjang jika mampu menikmati laba normal pada saat harga jual sama dengan biaya rata-rata atau P sama dengan AC. Dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik masih kurang efisien dikarenakan harga jual masih lebih besar daripada biaya marginal atau P lebih besar dari MC. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Nikmatul Munawaroh atas pemaparannya yang begitu menarik.
Selanjutnya, mari kita simak pemaparan dari Saudara Sania Indah. Kepada Saudara Sania Indah, disilahkan. Perhatikan kurva kasus koperasi dengan kemampuan yang sama. Dapatkah koperasi menetapkan harga yang lebih rendah dari pasar? Jika koperasi menetapkan harga yang berbeda untuk anggota atau lebih rendah dari harga pasar dan anggota atau harga pasar, maka kelemahannya yaitu anggota akan menjadi pesaing penambahan output dengan penambahan biaya produksi rata-rata. Sedangkan kelebihannya yaitu koperasi akan memperoleh pendapatan dari non-anggota dan koperasi juga dapat menunjukkan keunggulan pelayanannya. Kasus koperasi dengan kemampuan yang lebih rendah artinya 1. Kurva biaya rata-ratanya di atas harga jual. 2. Biaya koperasi lebih besar daripada biaya pesaing. Koperasi tidak akan mempunyai keunggulan komparatif dalam penentuan harga jual dan hanya memiliki keunggulan dalam memberikan manfaat tidak langsung atau SHU kepada anggotanya, walaupun manfaat itu dapat diterima dalam jangka waktu yang sangat pendek. Berikut ini adalah kurva koperasi dalam pasar persaingan monopolistik jangka pendek. Karena dalam persaingan monopolistik, setiap penjual adalah monopolis kecil, maka kurva permintaannya tidak elastis sempurna seperti pada pasar persaingan sempurna. Perusahaan atau penjual mempunyai kekuasaan dalam menetapkan harga, tetapi tidak sebanyak seperti perilaku penjual monopolis yang mempunyai kurva permintaan yang berslop ke bawah lebih curam. Semakin banyak jumlah penjual dan semakin kecil diferensinya produk, maka semakin lebih elastis kurva permintaan individual yang dihadapi oleh masing-masing penjual. Dalam kasus koperasi dengan kemampuan yang sama, jika koperasi dengan kemampuan sama memasuki pasar persaingan monopolistik, maka kurva biayanya dianggap sama dengan kurva biaya pesaingnya. Sedangkan, dalam kasus koperasi dengan kemampuan yang lebih rendah, jika kemampuan koperasi lebih rendah daripada pesaingnya, koperasi masih mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggotanya, sepanjang biaya rata-rata atau AC memotong kurva permintaan individual pada titik yang lebih rendah daripada harga-harga yang diinginkannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Sania Indah atas pemaparannya yang begitu menarik.